Perkenalkan, nama saya Ike Febiola Bersemiring dengan NIM 2002030010. Saya dari Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem pernafasan pada ikan. Ikan bernafas untuk mengambil oksigen yang terlarut dalam air yang mereka alirkan melewati insang. Proses respirasi pada ikan adalah sebagai berikut. Pada waktu mulut ikan terbuka, air masuk melalui rongga mulut. Tutup insang menutup dan air kemudian mengalir melalui insang. Ada beberapa bagian yang menyusun insang pada ikan, yaitu yang pertama adalah lengkung insang. Lengkung insang tersusun dari tulang rawan. Yang kedua ada rigi-rigi insang. Rigi-rigi insang terletak di depan lengkung insang, tersusun oleh beberapa tulang dan berfungsi untuk menyerap air. Yang ketiga, lembaran insang. Terletak di belakang lengkung insang, biasanya berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Lembar insang berbentuk menyerupai sisir. Tiap lembaran insang memiliki filamen. Setiap filamen terdiri dari banyak lembaran tipis atau lamela. Ada beberapa fungsi insang. Yang pertama, mengatur keseimbangan asam basa pada ikan. Yang kedua, mengatur regulasi ion. Yang ketiga, menyaring makanan. Ikan juga ada yang menggunakan alat bantu pernapasan. Yang pertama adalah labirin. Labirin merupakan salah satu alat bantu pernapasan pada ikan. Namun tidak semua ikan memiliki labirin. Labirin ini merupakan perluasan insang pada bagian atas yang membentuk lipatan berbentuk rongga yang tidak beraturan. Contohnya yang memiliki labirin yaitu ikan lele dan ikan gabus. Fungsi labirin ini untuk menyimpan cadangan oksigen yang nantinya bisa dipergunakan pada saat ikan berada di lingkungan yang kadar oksigennya rendah. Yang kedua yaitu arborens. Beberapa spesies ikan seperti lele, gurami, dan nila juga memiliki struktur tambahan yang disebut arborens. Arborens adalah struktur tambahan pada insang yang berwarna merah yang terbentuk seperti bunga karang. Struktur tersebut membantu ikan untuk bernafas pada kadar oksigen yang rendah. Yang ketiga, diverticula. Pada ikan yang hidup di daerah tropis, misalnya gabus, biasanya memiliki struktur tambahan diverticula. Diverticula terletak pada daerah faring. Beberapa spesies ikan juga memiliki alat bantu pernapasan yang disebut dengan gelembung renang, terkecuali ikan petualang yang berenang di perairan luas seperti hiu dan ikan yang hidup di air yang arusnya deras. Bentuk gelembung renang bervariasi pada tiap spesies ikan. Mekanisme pernapasan pada gelembung ikan yaitu yang pertama adalah oksigen masuk dan berdifusi melalui dinding gelembung renang. Yang kedua, oksigen masuk melalui jaringan kapiler yang meluas dan udara diambil sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, pada dinding belakang gelembung renang terdapat dinding tipis yang berfungsi sebagai alat sekresi, sisa di mana karbon dioksida akan dikeluarkan dari dalam tubuh ikan. Baiklah, sampai di sini dulu pemaparan saya tentang sistem pernapasan pada ikan. Terima kasih.